Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 103. Semakin manja. "Ini bang susunya," ucap Darlin yang meletakkan susu coklat yang ada di dalam gelas di atas nakas. Ervan yang duduk di sofa begitu sangat fokus memandang layar laptopnya, memandang ke arah istrinya. Ervan kemudian menganggukkan kepalanya. "Darlin letak di situ aja ya," ucap Darlin yang memandang meja kaca yang ada di depan suaminya. "Enggak usah dek, biar aja di sana. Nanti abang selesai kerja akan minum," ucap Ervan. "Iya bang," ucap Darlin yang kemudian berjalan mendekati suaminya yang duduk di sofa. Darlin memandang suaminya yang begitu sangat fokus dengan layar laptop yang ada di depannya. Darlin duduk di samping Ervan dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ervan memandang wajah istrinya dan kemudian mencium bibirnya. "Ada apa dek?" ucapnya. "Enggak ada, cuma pengen duduk di sini liatin abang kerja," ucap Darlin yang tersenyum. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu mengusap kepala istrinya dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. "Apa besok abang langsung ke kantor?" tanya Darlin. "Iya sayang, besok abang ada rapat penting dan kemudian juga banyak yang harus dikerjakan," ucap Ervan yang mengusap kepala istrinya. "Darlin besok boleh ke kantor nggak bawa makan siang?" ucapnya. "Kita baru saja pulang dari Bali, jadi adek istirahat dulu di rumah. Nanti mama marah," ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya dan kemudian tidak lagi berbicara. Darlin hanya memandang suaminya yang begitu sangat fokus dengan layar laptopnya. Darlin memajukan bibirnya ketika merasa bahwa suaminya sedang tidak fokus bekerja. "Bang," ucapnya. Jawab Ervan. Darlin diam dan tidak melanjutkan kalimat yang ingin diucapkannya. "Apa dek? Kalau ngantuk tidur aja. Bang masih banyak kerjaan sayang," ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya dan melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Darlin menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ervan memutar kepalanya dan memandang wajah istrinya. Ervan mencium kening istrinya dan kemudian bibir istrinya. "Sepertinya nggak bisa kerja ini kalau si manja belum tidur," ucap Ervan di dalam hatinya saat melihat sikap istrinya yang terlihat sangat manja. "Apa sudah ngantuk sayang?" ucap Ervan. "Iya," jawab Darlin. Ervan meletakkan laptopnya di atas meja. Pria itu mengangkat tubuh istrinya. Darlin tersenyum lebar saat melihat sikap suaminya dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Tapi tangan abang sakit, kenapa gendong Darlin lagi?" ucapnya. "Istri abang manja kali dek sekarang, jadi ini biar dia jangan merajuk," ucap Ervan yang mencium kening istrinya. Ervan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Pria itu kemudian mencium kening istrinya, mencium bibir, hidung, pipi kanan dan juga pipi kiri. Ervan menarik selimut dan menutupi tubuh istrinya. "Abang minum susu sebentar," ucapnya yang duduk bersandar di sandaran tempat tidur dan mengambil susunya yang ada di atas nakas. Ervan minum susu itu hingga habis dan meletakkan gelas kosong itu kembali di tempat semula. "Kenapa buat susunya cuma satu?" tanya Ervan yang memandang istrinya. "Darlin tadi sudah minum di bawah, waktu mau naik ke sini. Mama kasih Darlin susu jadi Darlin udah minum," ucap Darlin yang mulai menguap. "Begitu ya," ucap Ervan. Ia merebahkan tubuhnya dan mengusap kepala istrinya. Pria itu seperti seorang ayah yang sedang berusaha menidurkan putrinya. "Tidur ya sayang, udah ngantuk kali sepertinya,"
ucap Ervan yang sedang membujuk istrinya. Iya, Darlin udah ngantuk, ucap Darlin yang melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Ervan merapatkan tubuhnya dengan tubuh istrinya dan meletakkan tubuh istrinya tersebut. Ervan tidak ada henti-hentinya mengusap kepala istrinya. Ervan mendengar nafas istrinya yang sudah mulai teratur bersama istrinya yang sudah tertidur. Ervan sedikit menggeser tubuhnya dan memandang wajah istrinya untuk memastikan bahwa istrinya sekarang benar-benar sudah tertidur. Ervan tersenyum saat melihat istrinya yang ternyata sudah tertidur. Ervan menggeserkan tangan istrinya dengan sangat berhati-hati dan mencium kening istrinya. Kalau nggak tidur, nggak bisa kerja abang dibuatnya, ucap Ervan dan menatap wajah istrinya. Ervan beranjak dari tempat tidur dan melangkah kakinya untuk kembali duduk di sofa. Ervan kembali melanjutkan pekerjaannya. Pria itu sedang persiapkan bahan untuk rapatnya besok yang sudah dikirimkan oleh Yoga melalui emailnya. Ervan memandang jam yang menempel di dinding kamarnya yang sudah menunjukkan jam 12 malam. Pria itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Ervan merasakan matanya sudah sangat mengantuk sejak tadi. Namun pekerjaannya memang tidak bisa ditundanya. Berhubung besok jam 8 pagi, rapat sudah akan dimulai. Ervan menyimpan file yang tadi dikerjakannya dan kemudian menyimpan laptopnya. Ervan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Setelah menyimpan laptopnya, Ervan tersenyum memandang wajah istrinya yang saat ini sedang tertidur dengan sangat nyenyaknya. Apa capek sekali ya dek, ucap Ervan dan mengusap kepala istrinya. Mengingat mereka saat berada di Bali yang menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan. Ditambah lagi istrinya yang memang kurang tidur dibuatnya dengan alasan melanjutkan misi. Ervan mencium kening istrinya dan kemudian mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Pria itu kemudian melingkarkan tangannya di pinggang istrinya dan tertidur sambil memeluk tubuh istrinya. Ini adalah hari pertama Darlin mengurus seluruh keperluan suaminya untuk ke kantor. Darlin membuka pintu lemari yang mana di dalam lemari itu setelan jas milik suaminya sudah tergantung rapi. Darlin memilih setelan jas yang akan dipakai oleh suaminya. Darlin mengambil setelan jas yang berwarna abu-abu pekat. Setelah mengambil jas, Darlin memilih baju kemeja yang sesuai dengan jas yang sudah dipilihnya. Darlin mengambil kemeja yang berwarna biru pekat dan meletakkannya ke atas tempat tidur. Darlin memilih dasi yang sesuai dengan baju yang saat ini sudah disiapkannya dan mengambilkan dasi yang memiliki corak warna hitam dan juga biru pekat bermotif garis-garis. Darlin memandang suaminya yang baru keluar dalam kamar mandi dengan tubuh yang basah dan juga rambut yang diarahkan ke belakang. Aroma sabun dan sampo yang dipakai suaminya begitu sangat disukai oleh Darlin. Darlin yang duduk di atas tempat tidur berdiri dan kemudian berjalan mendekati suaminya yang saat ini tidak jauh darinya. Ervan tersenyum memandang istrinya. Ada apa? Ucapnya. Abang pakai sabun sama sampo yang ada di kamar mandi, ucap Darlin yang memegang pinggang suaminya. Iya, jawab Ervan. Tapi kenapa wanginya enak sekali, ucap Darlin menempelkan hidungnya di dada suaminya yang masih basah oleh air. Ervan mengerutkan keningnya ketika melihat sikap istrinya. Melihat sikap istrinya seperti ini membuat pria itu begitu sangat ingin melakukan misi di pagi hari. Sayang, jangan kayak gini, ucap Ervan ketika istrinya mencium dadanya. Darlin mengangkat uap kepalanya dan memandang wajah suaminya. Wanginya enak, Darlin suka, ucapnya. Dek, ucap Ervan ketika istrinya memeluk tubuhnya. Darlin dia memandang wajah suaminya. Bila tidak ada kepentingan yang sangat penting, apakah ke kantornya siang, dek? Ucapnya sangat tidak tahan melihat sikap istrinya seperti ini. Darlin menjauhkan tubuhnya dari suaminya. Darlin mengerti bahwa suaminya menginginkan dirinya di pagi hari ini. Baju abang sudah Darlin siapkan, ucapnya. Iya sayang, abang mau pakai baju dulu.
Nanti bila adik dibolehin mama ke kantor, datang ke kantor ya bawa makanan, ucapnya. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Chapter 104. Panggil aku sayang. Ervan duduk di tepi tempat tidur. Pria itu menurunkan kakinya ke lantai dan mengambil dasi yang ada di atas tempat tidur. Darlin merangkak dan duduk di samping suaminya. Sejak tadi Darlin hanya memperhatikan suaminya yang sedang memakai pakaian. Ingin rasanya ia membantu suaminya memakai pakaian. Namun Darlin tidak mau bila suaminya membatalkan semua agendanya dan memilih untuk melanjutkan misi. Darlin sangat memahami suaminya bila pagi seperti ini. Suaminya selalu mengajaknya untuk melanjutkan misi. Bang, dasinya Darlin yang pasangkan dan mengambil dasi dari tangan suaminya. Boleh sayang, ucap Ervan yang memandang istrinya dan tersenyum. Ajarin Darlin cara pakainya, ucap Darlin. Ervan melingkarkan dasi itu di lehernya. Pria itu kemudian menyimpulkan dasi tersebut. Seperti ini sayang, ucapnya yang kembali melepaskan dasi yang tadi dipakainya. Darlin menganggukkan kepalanya dan mengikuti cara yang tadi diajarkan oleh suaminya. Bang, kenapa nggak bagus kayak abang buat tadi? Ucap Darlin yang memandang dasi yang dipakaikannya di leher suaminya. Dasi yang dipasangkannya tidak serapi suaminya memakai sendiri. Coba abang lihat dulu, ucap Ervan yang beranjak dari tempat duduknya. Ervan melangkah kakinya menuju meja rias dan memandang dasi yang saat ini sudah dipakaikan oleh istrinya. Gimana bang, nggak rapi ya, ucap Darlin. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ini sudah sangat rapi sayang, ucapnya tidak punya banyak waktu bila istrinya belajar untuk memasangkan dasi dengan sangat rapi, seperti yang dipakaikannya. Beneran? Tanya Darlin yang kemudian berjalan ke arah suaminya. Iya dek, ini sudah rapi, ucap Ervan yang merapikan dasi dan juga jasnya. Darlin tersenyum lebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlin begitu sangat merasa senang ketika suaminya menghargai pekerjaannya. Darlin melingkarkan tangannya di pinggang suaminya dan mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Ervan menatap wajah istrinya. Nanti kalau kangen, video call abang, ucapnya. Darlin menggelengkan kepalanya. Abang saja yang video call Darlin, kalau udah nggak sibuk, ucap Darlin yang tidak ingin mengganggu pekerjaan suaminya bila nanti dia yang akan menghubungi suaminya terlebih dahulu. Kalau abang nggak ingat, gimana sayang, ucap Ervan. Abang harus ingat, ucap Darlin yang memajukan bibirnya. Ervan tersenyum memandang wajah istrinya, kemudian mencium bibir istrinya yang sudah maju ke depan. Makin bibirnya dimajukan seperti ini, bikin abang makin suka, ucapnya yang kembali mencium bibir istrinya. Darlin hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Ayo sarapan dulu, ucap Darlin. Iya dek, jawab Ervan yang memegang tangan istrinya. Tas abang biar Darlin yang bawa, ucap Darlin ketika suaminya mengambil tasnya. Jangan sayang, ini tasnya lumayan berat, banyak isinya, ucap Ervan. Jadi Darlin bawa apa? Ucap Darlin yang memandang wajah suaminya. Bawa hati abang saja dek kemana-mana, ucap Ervan. Darlin tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlin yang keluar dari dalam kamar sambil menggandeng tangan suaminya. Sayang, jalannya jangan terburu-buru, ucap Ervan. Sudah biasa bang jalan seperti ini, ucap Darlin menuruni anak tangga bersama dengan suaminya. Pengantin baru itu jalannya nggak boleh cepat-cepat dek, ucap Ervan. Pria itu selalu mengingatkan istrinya agar berjalan tidak terburu-buru. Kenapa seperti itu? Tanya Darlin. Ervan tersenyum ketika mendengar pertanyaan istrinya. Nanti tanya sama mertua adik, ucapnya berbisik di telinga istrinya. Enggak mau,
ucap Darlin yang tidak ingin bila mertuanya mentertawakannya karena pertanyaannya. Ervan memandang mertua dan juga kedua orang tuanya yang sudah duduk di meja makan, menunggunya bersama dengan istrinya. "Gimana nanti rapatnya?" tanya Reza ketika putranya sudah duduk di depannya. "Semuanya udah disiapin, Pak," ucap Ervan. Reza menganggukkan kepalanya. Pagi ini Reza akan ke kantor yang dipimpin oleh putranya. Reza akan mendampingi putranya ketika rapat nanti. Sesuai janjinya kepada putranya, bahwa Reza akan memberikan kekuasaan penuh bila putranya sudah menikah. Dan karena itu, Reza akan berikan putranya kesempatan untuk memimpin rapat itu, dan dia yang akan mendampinginya. Darlin memandang sarapan yang ada di atas meja. Roti selai, nasi goreng lengkap dengan ayam dan juga telur mata sapi, dan juga burger. Darlin tidak mengambil satupun sarapan yang ada di sana. "Kenapa?" tanya Ervan yang melihat istrinya tidak mengambil apa-apa. "Darlin lagi nggak berselera untuk makan," ucapnya. "Darlin mau apa?" tanya Lina. Darlin menggelengkan kepalanya. "Nanti saja, Ma. Kalau sudah selera baru makan," ucapnya. "Makan dulu dikit," ucap Ervan yang mengarahkan nasi goreng ke mulut istrinya. Darlin begitu sangat malu ketika suaminya menyuapinya. Ervan tersenyum memandang istrinya. "Sudah, cepat buka mulutnya," ucapnya. Dengan sangat cepat Darlin menyambar nasi goreng itu dan mengunyahnya. Ervan memakan nasi gorengnya. Pria itu menyuapi istrinya setelah memasukkan nasi goreng ke mulutnya. "Darlin nanti saja, Bang, makannya," ucap Darlin yang sangat merasa malu di depan orang tua dan juga mertuanya. "Katanya tadi enggak selera, tapi kalau disuapin mau makan," ucap Ervan. Darlin hanya diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Baru-baru nikah memang seperti itu, manjanya tingkat tinggi," ucap Lina. "Waktu saya baru nikah enggak ada seperti itu, Mbak," ucap Rahma yang memandang putri dan juga menantunya. "Masa sih enggak ada, Mi? Apa Umi lupa waktu kita baru nikah sering suap-suapan," ucap Bayu. "Itu hanya beberapa kali, Bi. Udah itu ya nggak pernah lagi Abi suapin Umi," ucap Rahma. Ervan tertawa ketika mendengar ucapan kedua mertuanya. "Abi sama Umi nggak akan menang dengan Papa dan Mama. Mereka sudah tua-tua gini, kalau makan selalu suap-suapan," ucap Ervan yang memandang Mama dan juga papanya. "Usia boleh tua, jiwa harus muda," ucap Reza yang menyuapi istrinya tanpa mau kalah dengan putranya. Reza tidak ingin menantunya merasa malu karena disuapi oleh suaminya. "Sewaktu aku belum nikah, aku sering lihat kayak ginian," ucap Ervan yang memandang papa dan juga mamanya. Rama dan Bayu hanya tersenyum ketika melihat keluarga besannya yang begitu sangat harmonis dan juga akrab. Setelah selesai sarapan, Darlin mengantarkan suaminya hingga ke depan rumah. Darlin menyalami tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya ketika suaminya akan masuk ke dalam mobil. "Abang cari uang dulu ya," ucap Ervan. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. "Cari yang banyak," ucapnya. "Iya, Dek, nanti abang cari uang yang banyak biar bisa bawa adek jalan-jalan ke luar negeri," ucapnya. "Kalau Darlin tidur di pesawat seperti semalam, Darlin berani naik pesawat," ucap Darlin. "Iya sayang, tapi dengan abang yang pegal," ucap Ervan. Darlin hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. "Adek banyak-banyak istirahat ya, soalnya kan baru pulang, pasti capek," ucap Ervan. "Abang saja yang baru pulang dan langsung kerja," ucap Darlin. "Kalau abang beda sayang, abang laki-laki, daya tahan tubuh abang kuat, tenaga kuat," ucap Ervan yang tersenyum memandang istrinya. "Iya, tapi Darlin nanti pengen ngobrol-ngobrol sama Umi sama Mama,"
ucap Darlin yang begitu sangat merindukan Umi dan juga mama mertuanya. Begitu banyak yang ingin diceritakannya kepada mama dan uminya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau pengen panggil tukang salon, panggil saja. Kalau mau pijat juga boleh, panggil saja nanti, ucap Ervan. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Ingat, adek kalau lagi pijat nanti jangan di perut, ucapnya memegang perut istrinya. Iya, ucap Darlin sudah bisa membayangkan bagaimana enaknya tubuhnya ketika seorang wanita ahli pijat akan memijat tubuhnya. Ya sudah, abang berangkat dulu, ucap Ervan yang mencium kening istrinya. Hati-hati sayang, ucap Darlin. Ervan membesarkan matanya ketika mendengar kalimat terakhir istrinya. Ulang dek, ucapnya. Hati-hati sayang, ucap Darlin tersenyum. Kalau ini enggak di depan rumah, udah abang cium bibirnya sayang, ucap Ervan yang begitu sangat senang ketika mendengar istrinya memanggilnya sayang. Nanti Darlin bakalan bilang itu sering-sering. Sekarang abang cepat masuk mobil, nanti terlambat, abang ada rapat penting, ucap Darlin mengingatkan suaminya. Iya sayang, ucap Ervan yang tersenyum dan kemudian masuk ke dalam mobil. Darlin melambai-lambaikan tangannya ketika mobil suaminya sudah semakin menjauh darinya. Darlin baru masuk ke dalam rumah saat mobil suaminya sudah keluar dari areal pekarangan rumahnya. Chapter 105. Rindu. Darlin apa jadi mau ikutan pijat, ucap Lina saat memandang menantunya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Jam berapa ma tukang pijatnya datang, ucap Darlin. Jam 10 mereka akan datang, ucap Lina. Biasanya pijatnya berapa jam ma, tanya Darlin. 1 orang 2 jam, ucap Lina. Darlin menggelengkan kepalanya. Darlin enggak usah lama, ucapnya. Darlin sudah tidak ingin pijat walaupun tadi dirinya begitu sangat bersemangat ketika mendengar akan dipijat. Darlin merasa bahwa dirinya begitu sangat mudah untuk berubah pikiran. Kenapa? Darlin pasti capek habis pulang dari jalan-jalan, ucap Lina yang memandang menantunya. Iya ma, tapi kalau jam 10 orangnya baru datang, selesainya jam 12. Darlin rencananya mau ke kantor Bang Ervan, bawa makan siang, ucap Darlin yang memandang mertuanya. Lina tersenyum saat mendengar ucapan menantunya. Ya udah kalau gitu, Darlin pijatnya setelah pulang dari kantor Ervan saja, ucapnya. Jadi Darlin boleh ke kantor Bang Ervan bawa makan siang, tanya Darlin yang tersenyum. Lina menganggukkan kepalanya. Ya jelas boleh lah, masa ke kantor suami bawa makan siang nggak boleh, ucapnya memegang pipi menantunya. Makasih ya ma, ucap Darlin yang mencium pipi mama mertuanya kiri dan juga kanan. Iya, jawab Lina yang tersenyum memandang menantunya. Ma, Darlin ke kamar ya, ucap Darlin. Iya, istirahat saja dulu, pasti capek kan, ucap Lina. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ma, Umi mana? Tanya Darlin yang tidak melihat uminya. Tadi kata Umi ke kamar, ucap Lina. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya. Sayang, itu susunya tadi belum jadi diminum, ucap Lina yang mengingatkan susu yang belum sempat diminum oleh menantunya. Iya ma, tapi Darlin enggak mau minum susu, ucap Darlin. Kenapa? Darlin kan suka minum susu, ucap Lina. Darlin menggelengkan kepalanya. Darlin lagi nggak mau minum susu ma, ucapnya. Lina diam ketika melihat sikap menantunya. Darlin harus minum susu, ucap Lina yang berusaha merayu menantunya. Darlin minum susunya nanti ya ma, ucap Darlin. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja diminum susunya, ucapnya kemudian.
Darlin melangkah kakinya menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Darlin masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Darlin memandang ke sekeliling kamarnya yang terasa begitu sangat kosong dan sepi. Darlin mencium aroma wangi parfum suaminya yang tertinggal di dalam kamar, membuat dirinya merasa begitu sangat senang. Darlin menghirup dalam nafasnya ketika mencium aroma wangi parfum suaminya, kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Darlin melakukan hal tersebut berulang-ulang kali. "Kenapa wangi parfumnya Bang Ervan enak sekali?" ucapnya yang begitu sangat menyukai aroma parfum suaminya. "Apa karena Darlin enggak dibolehin ngapa-ngapain ya, jadi ngantuk gini?" ucap Darlin yang merasa sudah sangat mengantuk padahal masih sangat pagi. Darlin berusaha buka matanya dan menonton televisi yang ada di dalam kamarnya. Memandang siaran televisi membuat Darlin semakin mengantuk. Matanya sudah sangat berat tidak mampu ditahannya sehingga ia tertidur. Darlin tidak tahu entah berapa lama ia tertidur. Darlin bangun ketika mendengar ponselnya yang berdering di atas nakas. Dengan cepat Darlin mengambil ponselnya dan memandang layar ponsel tersebut. Darlin tersenyum ketika melihat panggilan video call yang masuk dari suaminya. Dengan cepat Darlin duduk dan menyadarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. "Halo, assalamualaikum," ucap Darlin mengangkat panggilan telepon dari suaminya. Setelah merapikan rambutnya yang berserak karena bangun tidur, Darlin tersenyum memandang layar ponselnya. "Waalaikumsalam. Adik abang lagi apa?" ucap Ervan. "Darlin ketiduran, ini baru bangun," ucap Darlin. Ervan memandang istrinya dan membesarkan matanya. Darlin hanya tersenyum saat menatap wajah suaminya. "Abang lagi ngapain?" tanya Darlin. "Masih rapat, hanya saja ini kita lagi istirahat sebentar," ucapnya yang tersenyum. "Bang," ucap Darlin memanggil suaminya. "Apa sayang?" jawab Ervan menatap wajah istrinya di layar ponselnya. "Darlin kangen," ucap Darlin yang begitu sangat malu untuk mengucapkan hal tersebut, mengingat suaminya belum lama pergi ke kantor. Ervan memandang jam yang melingkar di tangannya. "Baru 3 jam dek abang di kantor," ucapnya sengaja menggoda istrinya. Darlin memajukan bibirnya ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. "Kalau gitu, kangennya nggak jadi," ucapnya membuat suaminya tertawa. "Kenapa nggak jadi sih sayang?" ucap Ervan. "Kata abang baru 3 jam," ucap Darlin. "Iya, baru 3 jam udah kangen sama abang. Itu artinya adik sudah semakin cinta sama abang," ucap Ervan sambil tersenyum. Darlin hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Bang, nanti jam makan siang Darlin datang ke kantor abang ya," ucap Darlin yang tersenyum memandang wajah suaminya. "Ngapain?" tanya Ervan yang berpura-pura tidak tahu. "Nganterin makan siang," ucap Darlin yang tersenyum. Darlin sedang berusaha dan berupaya agar bisa selalu dekat dengan suaminya. Ervan menganggukkan kepalanya. "Nanti mau bawa makan siang apa?" ucapnya. "Abang mau apa? Darlin siapin," ucap Darlin. "Abang pengen adek," ucap Ervan yang tersenyum. "Kalau gitu Darlin gak usah ke kantor, abang yang pulang ke rumah," ucap Darlin memberi usulan. "Di kantor ada tempat tidur dek," ucap Ervan. "Nggak enak kalau di sana," ucap Darlin. "Enak sayang, di sini ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada sabun, semuanya lengkap," jawab Ervan. "Kalau gitu Darlin bawa baju ganti," ucap Darlin yang sudah sangat mengerti apa yang diinginkan oleh suaminya. Ervan menganggukkan kepalanya. "Semalam enggak dapat dek, jadi sekarang beneran pengen ini," ucapnya. "Semalam kan abang sibuk kerja," ucap Darlin. "Iya dek, demi masa depan adek," ucap Ervan. "Abang mau Darlin bawain apa nanti?"
Ucap Darlin kembali mengingat menu yang belum diucapkan oleh suaminya. Katakan sama pelayan, abang minta ikan gurami, ucap Ervan. Nanti Darlin sampaikan, ucapnya. Jangan lupa untuk adik kasih tahu juga ke pelayan, biar cepat dimasak, ucap Ervan. Iya, Darlin datang ke kantor jam 11 ya bang, ucap Darlin. Di sini suami adik yang punya jabatan tertinggi. Adik mau datang jam berapa aja nggak ada yang melarang, ucap Ervan memandang istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bang, Darlin beneran kangen, ucapnya seakan tidak mau menahan rasa rindunya, walaupun baru sebentar ia berpisah dengan suaminya. Siap-siap aja ke kantor, kalau udah kangen beneran, ucap Ervan. Beneran kangen, ucap Darlin. Senangnya abang dikangenin sama istri abang yang super manja, ucap Ervan yang mempermasalahkan sikap manja istrinya. Darlin tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Bang, sudah ya, Darlin mau kasih tahu ke pelayan, masakan buat abang, atau Darlin yang masakin, ucap Darlin. Dengan cepat Ervan menggelengkan kepalanya. Pelayan sajalah sayang, ucapnya begitu sangat ragu dengan rasa masakan istrinya nanti. Iya, jawab Darlin. Ya udah, cepat kasih tahu ke pelayan, terus adik mandi dandan yang cantik, datang ke sini, ucap Ervan. Iya, jawab Darlin dengan sangat cepat menganggukkan kepalanya. Assalamualaikum, ucap Ervan. Waalaikumsalam, jawab Darlin yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Ervan tersenyum setelah memutuskan sambungan telepon dengan istrinya. Ervan begitu sangat merindukan istrinya, walaupun hanya beberapa jam tidak bertemu. Bukan cuma adik aja yang rindu, abah juga rindu banget, ucapnya menang layar ponselnya. Ervan meletakkan fotonya bersama dengan istrinya untuk menjadi wallpaper di ponselnya. Ervan meletakkan ponselnya di atas meja dan minum kopi yang ada di atas mejanya. 10 menit lagi mereka akan kembali melanjutkan rapatnya. Ervan ingin secepatnya menyelesaikan rapat agar nanti saat istrinya datang, ia sudah berada di dalam ruangannya.